Pernahkah Anda membayangkan, di tengah malam penuh hujan, anak yang paling Anda sayangi dibawa masuk ruang gawat darurat? Lalu dokter yang berdiri di balik pintu operasi ternyata adalah orang yang pernah Anda buang tanpa ampun? Hujan turun deras di Bandung malam itu. Langit kelam, lampu jalan bergetar di balik tirai air yang tak henti. Di pelataran rumah sakit umum, suara sirene ambulan menembus udara dingin, ban berdecit di atas aspal licin. Sejumlah perawat berlari ke arah mobil, membuka pintu belakang, mengangkat seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Tangan kecilnya menggenggam perut sambil meringis. Di belakangnya, seorang pria dengan kemeja basah kuyup berlari tergesa. Matanya penuh panik, seolah mencari pegangan di tengah badai. Namanya Fadli Wijaya. Dia tak tahu, langkahnya malam ini akan menuntunnya kembali ke masa lalu yang selama bertahun-tahun dia tutup rapat. Di koridor panjang bercahaya neon putih, seorang perempuan dengan jas dokter putih berdiri tegar. Wajahnya tenang, meski matanya tajam meneliti setiap detail. Dialah Dr. Rani Maharani, dokter jaga utama malam itu. Dengan suara mantap ia memerintah, "Apendisitis akut, segera siapkan ruang operasi. Kita tidak punya banyak waktu." Perawat mengangguk, mendorong ranjang roda menuju ruang bedah. Fadli berusaha ikut, namun tubuhnya ditahan. "Mohon tunggu di luar, Pak." Ia terhenti. Nafasnya tersengal, tatapannya beralih ke dokter perempuan yang tadi memberi instruksi, dan di sanalah dunia seakan runtuh. Wajah itu, mata itu, adalah sosok yang dulu pernah ia sebut istri wanita yang ia biarkan pergi di bawah hujan dengan tangan kosong. Rani pura-pura tak melihat. Ia berbalik, berjalan masuk ruang persiapan operasi, sarung tangan karet berbunyi lirih saat ia tarik hingga menutupi pergelangan. Di wastafel, air dingin mengalir, membasuh tangannya yang bergetar samar. Dalam dada, bukan hanya rasa tanggung jawab seorang dokter, tetapi juga gelombang emosi yang tak pernah ia bayangkan akan kembali, rasa nyeri seorang ibu yang pernah kehilangan anaknya. Di ruang tunggu, Fadli terduduk di kursi besi, matanya kosong. Bunyi hujan di luar jendela berpadu dengan suara mesin monitor dari dalam ruangan. Dia tidak tahu apakah takdir sedang menghukum atau memberi kesempatan. Ruang operasi pun dimulai. Lampu terang menyinari wajah pucat arga anak laki-laki yang tak tahu apa-apa tentang masa lalu orang tuanya. Pisau bedah diturunkan, instruksi dilontarkan cepat. Setiap gerakan Rani presisi, seolah seluruh hidupnya bergantung pada detik-detik ini. Di sisi lain pintu, seorang pria yang dulu pernah memilih diam kini merasakan seluruh masa lalunya runtuh. Dan di balik masker bedah, seorang perempuan yang dulu dipaksa meninggalkan anaknya kini bertarung bukan hanya untuk menyelamatkan nyawa seorang pasien, tetapi juga untuk merebut kembali sesuatu yang pernah dirampas. Hak seorang ibu untuk menjaga darah dagingnya. Malam itu, di bawah hujan Bandung, 3 takdir kembali bertemu: seorang anak tak berdosa, seorang ayah yang menanggung penyesalan, dan seorang ibu yang mencoba menutup luka lama dengan pisau bedah di tangannya. Apakah luka yang paling dalam selalu meninggalkan darah? Atau justru yang tak terlihat, tersembunyi di balik senyum, yang menghantui sepanjang hidup? Setelah lampu ruang operasi meredup, kisah panjang Rani Maharani kembali terputar dalam ingatan. Malam itu ia berdiri lama di depan cermin ruang ganti. Bukan hanya keringat dan sisa adrenalin operasi yang menetes di dahinya, melainkan juga kilatan memori yang dulu pernah ia kubur jauh. Beberapa tahun silam, Bandung bukanlah tempat ia berpijak. Ia hanyalah seorang mahasiswa kedokteran tahun ketiga dengan prestasi gemilang. Nilainya selalu berada di puncak, dosen-dosen memandangnya sebagai bintang masa depan, namun semua itu berhenti ketika ia menerima lamaran Fadli Wijaya, seorang pria tampan dari keluarga berada. Banyak yang berkata, Rani beruntung, hidupnya akan terjamin. Ia percaya, cinta mampu menyeimbangkan segalanya.
Tapi setelah cincin pernikahan melingkar di jarinya, kebebasannya satu persatu terkikis. Awalnya hanya permintaan kecil. "Rani, jangan terlalu sibuk kuliah, lebih baik fokus urus rumah." Ia mengiyakan, meski hatinya perih saat harus melewatkan kuliah laboratorium. Lalu permintaan itu berubah menjadi aturan. "Rani, keluar dari kampus. Kamu sudah jadi istri, tidak pantas capek-capek di rumah sakit." Dengan suara halus tapi tegas, Ibu Ningsih mertua yang keras hati menentukan jalan hidupnya. Fadli hanya diam, tidak membela, tidak menolak. Hari-hari Rani pun berganti. Dari meja belajar penuh catatan anatomi, ia pindah ke dapur rumah besar keluarga Wijaya. Dari ruang kuliah penuh mimpi, ia pindah ke ruang tamu penuh tamu-tamu berkelas. Tugasnya hanya satu, menjadi istri yang patuh, menantu yang tahu diri. Ketika Arga lahir, Rani sempat berharap segalanya akan berubah. Ia mengira dengan hadirnya cucu laki-laki, posisinya akan lebih dihargai. Tetapi justru di hari syukuran kelahiran, kalimat menusuk hati itu dilontarkan. "Sekarang sudah ada pewaris keluarga. Rani, kamu tidak punya alasan lagi tinggal di rumah ini." Malam itu, di tengah hujan lebat, ia diusir tanpa belas kasihan. Bayi mungilnya dibiarkan di kamar atas, digendong orang lain, sementara dirinya berjalan keluar gerbang dengan pakaian seadanya. Tidak ada satupun yang membela, bahkan Fadli hanya berdiri kaku di tangga, tatapannya kosong. Rani berjalan menembus hujan. Setiap tetes air seolah menertawakan, membasahi luka yang tak terlihat di dadanya. Tangannya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena kehilangan yang tak terbayangkan. Seorang ibu dipisahkan dari anak yang baru saja ia lahirkan. Hari-hari setelah itu adalah perjuangan sunyi. Ia pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Barat. Tidak ada gelar dokter, tidak ada status menantu kaya raya, hanya seorang perempuan muda dengan luka yang nyaris membuatnya menyerah. Ia melamar kerja sebagai perawat malam di sebuah klinik kecil. Gajinya pas-pasan, pekerjaannya kasar, mengepel lantai, membersihkan darah pasien, bahkan membuang sampah medis. Namun, di sela lelah, ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Suara tangis bayi yang selalu ia dengar dalam mimpi. Seolah Arga memanggilnya setiap malam, memaksa dirinya untuk tetap hidup, tetap belajar. Di sela jadwal jaga, ia membuka kembali buku-buku kedokteran yang dulu ia simpan. Ia mencatat ulang, membaca sampai mata perih, berlatih dengan manekin sederhana. Tidak ada dosen, tidak ada ruang kuliah, hanya tekad seorang ibu yang ingin membuktikan dirinya masih mampu. Suatu malam, sebuah kejadian mengubah hidupnya. Seorang pasien anak mengalami syok anafilaksis mendadak, dokter jaga panik, sementara perawat lain tidak tahu harus berbuat apa. Rani bergerak refleks, memasang jalur infus, memberi suntikan, dan melakukan tindakan darurat dengan presisi. Anak itu selamat. Dokter senior yang menyaksikan hanya terdiam, lalu bertanya, "Kamu pernah kuliah kedokteran?" Rani mengangguk pelan. Dari malam itu, jalan baru terbuka. Dokter itu mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan, memberi rekomendasi, bahkan membantu finansial seadanya. 4 tahun berlalu, Rani berhasil meraih kembali gelar dokter. Kali ini bukan hanya seorang mahasiswa pintar, melainkan seorang pejuang yang ditempa luka. Ia memilih spesialisasi bedah umum, menekuni gawat darurat, karena disitulah ia merasa bisa menyelamatkan banyak nyawa dan mungkin, suatu hari, menyembuhkan luka dalam dirinya sendiri. Namun luka itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia melihat pasien anak dengan wajah pucat, ia teringat Arga. Setiap kali ia mendengar suara hujan malam, ia teringat langkah kakinya yang diusir keluar dari rumah mertuanya. Luka yang tak terlihat itu tetap ada, membentuk sosok baru yang lebih kuat, tapi juga lebih dingin. Kini saat ia berdiri di ruang operasi menyelamatkan seorang bocah yang wajahnya begitu mirip dengan dirinya, ia tahu, ini bukan sekadar pasien. Ini adalah darah dagingnya. Takdir telah membawanya kembali,
bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai dokter yang berani menatap masa lalu. Dan di luar sana, Fadli duduk membeku. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyadari betapa kejamnya keputusan yang dulu ia biarkan terjadi. Ia melihat anaknya di ruang operasi, diselamatkan oleh wanita yang ia biarkan berjalan sendirian dalam hujan. Malam itu, dua hati kembali dipaksa menatap luka lama. Luka yang tak pernah berdarah, tapi meninggalkan bekas yang lebih dalam dari semua sayatan pisau bedah. Pernahkah Anda melihat seseorang yang selama ini Anda anggap kuat, berwibawa, lalu dalam sekejap topengnya runtuh, dan menyisakan wajah asli yang rapuh? Malam itu, di koridor rumah sakit, pemandangan itu terjadi. Ruang operasi akhirnya selesai. Setelah 2 jam yang menegangkan, tim medis keluar satu persatu dengan wajah lega. Arga selamat. Ruang operasi yang dingin berubah menjadi ruang penuh napas syukur. Dan di ujung pintu, Dr. Rani Maharani muncul dengan langkah mantap, masker masih menutupi wajah, rambutnya sedikit basah oleh keringat. Pasien sudah stabil. Dalam 24 jam ke depan kita pantau tanda vitalnya, katanya singkat pada perawat. Kalimatnya terdengar dingin, nyaris tanpa intonasi, seolah ia baru saja menyelesaikan operasi biasa. Padahal di balik mata itu, ada ribuan getaran perasaan yang berusaha ia tekan. Fadli Wijaya yang menunggu sejak tadi berdiri dengan cepat. Kursinya terjatuh ke lantai, menimbulkan bunyi nyaring. Mata Fadli membelalak, tubuhnya gemetar. Rani, suaranya pecah, seperti seseorang yang baru saja menyadari mimpi buruknya ternyata nyata. Rani hanya menatap sebentar, lalu mengangguk singkat. Gerakan itu formal, seperti ucapan salam dari seorang dokter kepada keluarga pasien. Tidak ada senyum, tidak ada hangatnya sapaan, juga tidak ada nostalgia. Hanya pengakuan dingin, ya, aku adalah orang yang dulu pernah kau buang. Fadli terdiam, wajahnya memucat. Semua harga diri yang dulu ia banggakan, status anak orang kaya, suami mapan, pewaris keluarga, terpandang hancur berkeping di lantai rumah sakit malam itu. Topeng kesombongan yang selama bertahun-tahun menutupi dirinya runtuh dalam sekejap, digantikan wajah lelaki yang ketakutan, penuh penyesalan. Rani melangkah pergi, meninggalkan Fadli yang berdiri membeku. Namun setiap langkah kakinya terdengar jelas di telinga pria itu. Suara sepatu dokter beradu dengan lantai koridor. Tok, tok, tok. Seperti palu yang mengetuk dada Fadli, mengingatkan bahwa masa lalu tidak bisa dikubur selamanya. Di ruang perawat, Sari, rekan kerja dekat Rani, menyadari ada sesuatu yang janggal. Ia mendekat, menepuk bahu sahabatnya. Rani, kamu baik-baik saja, kamu terlihat berbeda tadi. Rani menarik napas panjang. Aku baik, hanya pasien biasa. Jawabannya cepat, tapi matanya berkaca-kaca. Sari tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu ada sesuatu yang besar, tapi sebagai sahabat sekaligus rekan kerja, ia memilih menghormati ruang pribadi Rani. Fadli, sementara itu, duduk kembali di kursi tunggu. Tangannya menutup wajah, bahunya bergetar. Selama ini ia berpikir bisa menghapus jejak masa lalu, membangun hidup baru bersama orang lain, membiarkan Rani tenggelam dalam kesepian. Namun takdir malam itu mempermalukannya. Wanita yang dulu ia diamkan ketika diusir, kini berdiri sebagai dokter yang menyelamatkan nyawa anaknya. Air matanya jatuh, bukan hanya karena lega Arga selamat, tapi karena rasa bersalah yang meledak tanpa bisa ia tahan. Beberapa jam kemudian, Rani kembali ke bangsal untuk mengecek kondisi Arga. Bocah kecil itu sudah terlelap dengan infus menempel di tangannya, lampu redup, suara mesin monitor berdetak pelan. Rani mendekat, memperbaiki selimut Arga dengan hati-hati. Wajah anak itu begitu damai, begitu mirip dengan wajahnya sendiri di masa kecil. Fadli berdiri di sudut ruangan, menatap dalam diam. Rani bisa merasakan tatapannya, tapi ia tidak menoleh. Ia tahu kalau ia melihat, hatinya mungkin akan goyah.
Rani. Suara Fadli lirih, hampir seperti bisikan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, kau telah menyelamatkan anakku. Rani tetap fokus pada pasien kecilnya. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai dokter. Nada suaranya datar, profesional. Tak ada satupun emosi pribadi yang ia perlihatkan. Namun di balik kata-kata itu, Fadli bisa merasakan jurang besar yang terbentang. Jurang yang ia ciptakan sendiri bertahun-tahun lalu ketika membiarkan istrinya pergi tanpa daya. Ia ingin berlutut, ingin meminta maaf, ingin menangis seperti anak kecil, tapi mulutnya terkunci, lidahnya keluh. Ia hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan Rani yang kini tak lagi sama. Rani yang dulu lembut, penuh cinta, kini menjelma sosok dokter tangguh, dingin, dan tak tersentuh. Sebelum pergi, Rani berkata pelan tanpa menoleh, Arga akan butuh istirahat panjang. Jangan biarkan ia merasa sendirian. Kalimat sederhana, tapi menohok seperti pisau di hati Fadli. Malam itu, di luar bangsal, hujan masih turun deras. Fadli berjalan lunglai ke parkiran rumah sakit. Ia mendongak ke langit, air hujan bercampur dengan air matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar telanjang tanpa kekuasaan, tanpa status, hanya seorang ayah yang penuh dosa dan seorang lelaki yang kehilangan wajahnya sendiri. Di dalam bangsal, Rani duduk di kursi samping ranjang Arga, menatap wajah anak itu. Perlahan, ia membisikkan doa yang tak pernah ia ucapkan keras-keras selama ini. Ya Allah, lindungi dia, anakku. Topeng pun jatuh. Bukan hanya topeng Fadli yang runtuh di koridor rumah sakit, tetapi juga topeng Rani yang selama ini ia pakai untuk menutupi luka. Dalam sepi malam, keduanya kembali dipaksa menatap diri sendiri, rapuh, terluka, tapi masih bernapas. Apakah Anda pernah merasakan sebuah tatapan polos yang mampu meruntuhkan semua tembok kebencian di dalam diri? Tatapan anak kecil yang belum tahu apa-apa tentang luka orang dewasa, tetapi justru menghadirkan kekuatan yang tak dimiliki kata-kata? Malam itu, Rani merasakannya. Di ruang perawatan anak, suasana hening. Lampu temaram, mesin monitor berdetak pelan, aroma antiseptik bercampur dengan bau susu bubuk dari meja kecil di sudut ruangan. Arga terbaring lemah di ranjang, tubuh mungilnya terbungkus selimut tipis. Pipi pucatnya perlahan mulai berwarna, napasnya lebih teratur. Rani masuk dengan langkah ringan, membawa papan catatan medis. Ia memeriksa infus, mengukur tekanan darah, mencatat suhu. Semua dilakukan dengan ketelitian profesional, seolah ia sedang merawat pasien biasa. Namun di balik mata yang penuh konsentrasi, hatinya bergetar. Setiap detik menatap wajah bocah itu, ia merasa seperti bercermin pada bagian dirinya yang hilang. Tiba-tiba, Arga membuka mata, bola matanya yang hitam berkilau dalam cahaya redup. Ia menatap Rani cukup lama sebelum bibir mungilnya bergerak. Bu dokter, kenapa wajah ibu mirip sekali sama aku? Pertanyaan itu menghantam Rani bagai petir. Tangannya yang sedang menulis berhenti. Ruangan terasa hening mendadak, bahkan detak mesin monitor terdengar lebih keras. Ia menelan ludah, berusaha menguasai diri. Senyum tipis ia paksakan, lalu menjawab dengan nada lembut, mungkin karena kamu anak yang ganteng, dan Bu dokter juga cantik. Jadi mirip, ya? Arga terkekeh kecil, meski masih lemah. Suara tawanya bagaikan musik yang selama 6 tahun ini hilang dari telinga Rani. Di pojok ruangan, Fadli menyaksikan percakapan itu. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, tanpa tes DNA sekalipun, darah daging tak bisa berbohong. Wajah Arga terlalu mirip Rani dari garis alis hingga senyum tipis yang muncul di ujung bibir. Hatinya hancur, tapi sekaligus penuh syukur karena anak itu masih hidup berkat tangan wanita yang dulu pernah ia biarkan pergi. Arga sayang, sekarang kamu harus istirahat. Nanti kita ngobrol lagi, ya? Ujar Rani sambil merapikan selimut. Ia membelai lembut rambut bocah itu, meski tangannya bergetar.
Ia menahan diri agar tidak meneteskan air mata di depan pasien kecilnya. Namun Arga belum puas. "Bu dokter, besok ibu datang lagi. Jangan pergi, ya." Suaranya lirih, nyaris seperti doa. Rani terdiam. Hatinya remuk. Bagaimana mungkin ia bisa menjawab jujur? Ia ingin berteriak, "Nak, aku ibumu. Aku tak pernah ingin pergi." Tetapi ia hanya tersenyum lagi, mengangguk pelan. "Iya, besok Bu Dokter datang lagi." Arga menutup mata, tertidur kembali dengan senyum tipis di bibir. Tatapan polos itu masih membekas dalam benak Rani. Ia merasa seperti mendapatkan kembali bagian dirinya yang selama ini dirampas. Ketika keluar ruangan, Fadli menyusul. Langkahnya goyah, suaranya serak. "Rani, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kau bukan hanya menyelamatkan anakku, tapi juga menyelamatkan aku dari kehancuran." Rani menoleh, menatap lurus ke matanya. Tatapannya tajam, namun tidak lagi penuh amarah. "Fadli, aku lakukan ini bukan untukmu. Aku lakukan karena dia, Arga. Anak itu tidak boleh kehilangan hidupnya hanya karena kesalahan orang dewasa." Fadli tertunduk. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Ia merasa seluruh kesalahannya terbuka di hadapannya sendiri. Keesokan harinya, suasana ruang rawat lebih cerah. Matahari pagi menyelinap melalui jendela, burung gereja berkicau di luar. Arga sudah bisa duduk bersandar, memegang pensil warna di atas kertas. Ia menggambar 3 sosok. Seorang anak kecil, seorang pria, dan seorang perempuan. Di atas mereka ada tulisan goyah, "Keluarga." Rani terdiam ketika melihat gambar itu. Ia berjongkok di samping ranjang. "Arga, itu gambar siapa?" "Ini aku," jawab Arga, sambil menunjuk sosok kecil. "Ini ayah, dan ini Bu Dokter. Soalnya Bu Dokter mirip aku. Jadi kalau digambar bertiga, rasanya kayak keluarga beneran." Hati Rani mencelos. Air mata hampir jatuh, tapi ia cepat mengusap sudut matanya. Ia tersenyum, berusaha menyamarkan gejolak di dada. "Gambarmu bagus sekali Arga. Kamu anak pintar." Fadli berdiri di belakang, tubuhnya gemetar. Gambar sederhana itu menusuk hatinya lebih dalam daripada ribuan kalimat penghakiman. Anak mereka sendiri, tanpa tahu apa-apa, telah menulis kebenaran yang selama ini ia tutupi. Malamnya, ketika Rani kembali ke ruang dokter, ia menemukan sebuah amplop di laci meja. Tulisannya jelas, dengan gaya Fadli yang dulu ia kenal. Ia membuka pelan, isinya hanya selembar kertas, singkat. "Aku tidak berharap kau memaafkan. Aku hanya ingin kau tahu, 6 tahun ini aku salah besar. Dan aku berjanji, mulai sekarang Arga tidak akan pernah merasa kehilangan ibu lagi." Rani menutup mata, menggenggam surat itu erat. Hatinya berperang. Ia tidak tahu apakah bisa memaafkan, tapi ia tahu satu hal, tatapan Arga tidak bisa ia abaikan. Tatapan itu adalah tali takdir yang mengikatnya kembali ke kehidupan anaknya. Malam itu, ia duduk di kursi ruang jaga, menatap keluar jendela. Hujan rintik turun lagi, menetes di kaca. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Di sudut hatinya, ada secercah hangat yang tak pernah ia bayangkan akan kembali hangat dari tatapan seorang anak yang akhirnya menemukan ibunya, meski belum dengan kata-kata. Pernahkah Anda masuk ke sebuah rumah dan merasakan udara yang begitu asing, dingin, kaku, seolah tak ada sentuhan kelembutan? Itulah yang Rani rasakan ketika pertama kali melangkah ke apartemen sederhana milik Fadli. Hari itu, Arga baru saja dipulangkan dari rumah sakit. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat, meski masih tampak lemah. Fadli mengundang Rani untuk singgah, sekadar memastikan kondisi anak itu tetap stabil. Rani sempat ragu, tapi tatapan memohon dari Arga membuatnya tak tega menolak. Apartemen itu berada di sebuah kompleks menengah di Bandung. Tidak mewah, tapi cukup layak. Begitu pintu dibuka, aroma makanan instan langsung menyeruak.
Ruang tamunya sederhana, hanya ada sofa tua, meja kecil, dan tumpukan mainan yang berserakan di lantai. Tidak ada hiasan dinding, tidak ada bunga, tidak ada jejak tangan perempuan yang biasanya memberi sentuhan hangat pada rumah. Arga berlari kecil sambil membawa kertas gambarnya. Bu dokter lihat, aku sudah gambar lagi. Ia menunjukkan gambar 3 orang dengan tangan saling bergandengan. Kali ini, di atasnya ia menulis kata goyah tapi jelas, rumahku. Rani tertegun. Hatinya bergetar melihat goresan polos itu. Ia mengelus rambut Arga, tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Bagus sekali, nak. Kamu memang berbakat. Di dapur, Fadli mencoba sibuk menyiapkan makan siang. Tangannya kikuk, pisau hampir saja terlepas saat memotong bawang. Bau gosong dari wajan membuatnya buru-buru mematikan kompor. Rani menghela napas, lalu masuk ke dapur. Kamu tidak perlu paksakan diri, biar saya bantu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdiri berdampingan di dapur. Bukan lagi sebagai suami istri, melainkan sebagai 2 orang tua yang berusaha memberi yang terbaik untuk anaknya. Rani menyiapkan soto ayam sederhana. Aroma kaldu ayam, serai, dan bawang goreng perlahan memenuhi ruangan, membuat suasana apartemen yang tadinya kaku menjadi lebih hangat. Arga duduk di meja makan, menunggu dengan sabar. Sesekali ia menoleh ke arah mereka berdua dan tersenyum lebar. Seperti keluarga beneran ya, gumamnya polos. Rani tersentak, sendok di tangannya hampir jatuh. Fadli menunduk, wajahnya merah padam. Mereka saling pandang sebentar, lalu buru-buru mengalihkan tatapan. Saat makanan terhidang, mereka bertiga duduk bersama. Arga makan lahap, sesekali tertawa kecil. Bu dokter, aku suka kuahnya, lebih enak dari masakan ayah. Fadli hanya bisa terkekeh malu, sementara Rani tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ada rasa hangat yang sudah lama hilang, suasana makan bersama, tawa anak kecil, percakapan sederhana. Hal-hal kecil yang dulu ia impikan, kini hadir kembali dalam bentuk yang rapuh namun nyata. Selesai makan, Arga menunjukkan tumpukan mainannya. Mobil-mobil kecil, boneka dinosaurus, dan beberapa buku cerita bergambar. Bu dokter, main sama aku ya? Ia menarik tangan Rani dengan antusias. Rani menurut, duduk di lantai, ikut bermain. Ia tertawa kecil melihat Arga menirukan suara dinosaurus dengan penuh semangat. Fadli hanya berdiri di belakang, memperhatikan dalam diam. Hatinya campur aduk antara bahagia melihat anaknya ceria, dan pilu menyadari betapa besar kehilangan yang sudah ia ciptakan bertahun-tahun lalu. Ketika sore menjelang, Rani bersiap untuk pulang. Ia berdiri di depan pintu, mengambil tasnya. Fadli menghampiri, wajahnya penuh keraguan. Rani, suaranya lirih. Aku tahu aku tak pantas meminta apa-apa lagi. Tapi, bolehkah kau datang lagi? Bukan untukku, tapi untuk Arga. Anak itu butuh kau. Rani menatapnya lama. Ada kilatan masa lalu di matanya. Malam hujan, pintu rumah yang menutup, dan dirinya yang berjalan pergi tanpa anak. Ia menarik napas panjang. Aku akan datang kalau Arga butuh, tapi jangan salah paham, Fadli. Aku tidak kembali untukmu. Aku kembali hanya untuk anakku. Fadli menunduk, menerima kalimat itu dengan pasrah. Ia tahu Rani tidak main-main. Sebelum melangkah keluar, Arga berlari memeluk Rani erat. Bu dokter, besok datang lagi ya, jangan pergi lama-lama. Rani menunduk, mencium kening bocah itu. Iya nak, aku akan datang lagi. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tegar. Pintu apartemen pun tertutup di belakangnya. Tapi kali ini, pintu lain di hatinya mulai terbuka, pintu yang menghubungkan kembali seorang ibu dengan anaknya, meski masih penuh luka dan keraguan. Malam itu, Rani berjalan di trotoar Bandung yang basah oleh sisa hujan. Lampu jalan memantul di genangan air. Di tangannya masih terasa hangat pelukan Arga,
dan di dadanya ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ia siap kembali membuka hati, atau cukup berhenti hanya sebagai ibu? Di sisi lain, Fadli berdiri di balik jendela apartemen, menatap siluet Rani yang menjauh. Dalam hatinya, ia berjanji. Meski Rani tak lagi menginginkannya sebagai pasangan, ia akan tetap berusaha menebus kesalahan dengan menjadi ayah yang lebih baik untuk Arga. Dan di tengah malam yang sunyi, 3 hati yang pernah tercerai-berai perlahan menemukan jalan untuk bertemu kembali. Tidak sempurna, tidak mudah, tapi nyata. Pernahkah Anda berdiri di depan sebuah rumah yang dulu pernah menutup pintunya untuk Anda? Lalu bertahun-tahun kemudian kembali ke sana bukan untuk meminta pengakuan, tapi hanya untuk mengembalikan sesuatu yang seharusnya milik anak Anda? Malam itu, itulah yang dirasakan Rani Maharani. Hari Minggu pagi, udara Bandung masih basah oleh embun. Jalanan menuju kampung tempat keluarga Fadli tinggal terasa lengang, hanya sesekali terlihat anak-anak berlari membawa layangan. Rani duduk di kursi depan mobil, diam menatap jendela. Di kursi belakang, Arga bersenandung kecil, sesekali bertanya, "Ibu, kita mau kemana?" "Rumah siapa itu?" Fadli menjawab pelan, "Nak, kita akan ke rumah nenekmu. Kau harus tahu di mana kau dilahirkan." Suaranya bergetar, seolah ia sendiri belum siap. Mobil berhenti di depan rumah besar bergaya lama. Cat dindingnya mulai pudar, namun sisa-sisa kemegahan masih terlihat, pagar besi tinggi, halaman luas dengan pot bunga berjejer. Di depan pintu, ada cer anggrek ungu yang membuat hati Rani mencelos. Itu anggrek yang dulu ia tanam sendiri ketika masih hamil, berharap kelak anaknya bisa melihat bunga itu mekar. Pintu berderit terbuka. Seorang wanita tua muncul, rambutnya sudah memutih, tubuhnya agak bungkuk. Dialah Ibu Ningsih, mertua yang dulu mengusir Rani tanpa belas kasihan. Tatapan pertama membuat suasana membeku. Ningsih terpaku melihat sosok di hadapannya. Rani, dengan wajah lebih dewasa, sorot mata lebih tegas, dan di sampingnya seorang bocah laki-laki yang sangat mirip dengannya. Rani menunduk sopan. "Ibu, saya datang bukan untuk mengungkit masa lalu. Saya hanya ingin Arga tahu siapa neneknya." Arga mendekat, bersembunyi setengah di balik tubuh Rani. "Ini, nenekku?" tanyanya polos. Rani mengangguk. "Iya nak, ini nenekmu." Ningsih gemetar, tangannya terulur, menyentuh pipi Arga. "Ya Allah, wajahmu persis ayahmu waktu kecil." Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menahan emosi, tapi tubuhnya bergetar hebat. Namun Rani tetap berdiri tegak. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata untuk ibu mertua itu. Ia hanya memperhatikan interaksi nenek dan cucunya dari jarak aman. Dalam hatinya, ia tahu, luka yang pernah diberikan Ningsih terlalu dalam untuk sembuh dengan sekali tatapan. Arga mulai merasa nyaman. Ia berjalan ke halaman, berlari kecil, menatap sekeliling. "Ibu, aku pernah ke sini sebelumnya?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Rani tersenyum pahit. "Kamu lahir di rumah ini nak, tapi setelah itu, kamu tidak pernah kembali. Hari ini pertama kalinya." Fadli berdiri di samping ibunya. Wajahnya kaku, namun ada sorot penyesalan mendalam. "Bu, aku bawa Arga karena ia berhak tahu asal-usulnya. Tapi jangan salah paham, aku tidak membawa Rani untuk dihakimi lagi. Dia datang demi anaknya, bukan demi kita." Ningsih menunduk, air matanya jatuh satu persatu. "Aku sudah tua Fadli, kesalahanku dulu besar sekali, tapi waktu tak bisa diputar." Rani menatap lurus, dingin namun tenang. "Saya tidak datang untuk menagih maaf Bu, saya hanya ingin anak saya tahu siapa keluarganya. Tapi ingat, Arga tinggal bersama saya, tidak ada yang bisa merampasnya lagi." Kalimat itu meluncur mantap, seperti palu yang mengetuk. Ningsih terdiam, menerima kenyataan. Di halaman, Arga menemukan sebuah bangku kayu kecil di bawah pohon mangga. Ia duduk,
menatap bunga anggrek ungu. Ibu, bunganya cantik sekali. Rasanya aku kenal. Rani menahan napas, air mata hampir jatuh. Ia mengangguk, lalu berbisik, itu bunga yang ibu tanam waktu menunggumu lahir, dan sekarang kamu bisa melihatnya. On. Mata Arga berbinar, ia memeluk tangkai bunga itu seolah memeluk ingatan yang tak pernah ia punya. Hari itu berlalu dalam diam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, hanya keheningan yang penuh makna. Arga berlari di halaman, tertawa kecil. Ningsih duduk di kursi rotan, menatap cucunya dengan tatapan rindu yang terlambat. Fadli lebih banyak diam, menunduk, sementara Rani berdiri dengan kepala tegak, menjaga jarak. Menjelang sore, Rani menggenggam tangan Arga. Nak, kita harus pulang. Arga melambaikan tangan pada neneknya. Dadah, Nek, aku akan datang lagi. Kata-katanya polos, tapi menusuk hati semua orang yang mendengar. Ningsih menangis terbuka kali ini. Ya, datanglah lagi nak, nenek akan menunggumu. Rani menunduk sopan sekali lagi. Terima kasih Bu. Lalu ia melangkah pergi bersama Arga, meninggalkan rumah yang pernah mengusirnya. Di dalam mobil, suasana hening. Arga tertidur di pangkuan Rani, wajahnya tenang. Rani menatap keluar jendela, melihat langit sore Bandung yang mulai jingga. Dalam hatinya, ia merasa lega. Bukan karena maaf telah diberikan, tetapi karena ia berhasil menutup satu pintu masa lalu dengan caranya sendiri. Ia tahu, kini pintu lain terbuka. Pintu yang menghubungkannya kembali dengan Arga, pintu untuk membangun hidup baru yang tak lagi ditentukan orang lain. Malam itu, saat mobil melaju meninggalkan kampung, Rani berbisik pelan pada dirinya sendiri, tidak ada lagi yang bisa memisahkan aku dari anakku, tidak ada lagi. Pernahkah Anda merasakan kebahagiaan dari hal yang terlihat sepele menunggu di depan gerbang sekolah? Melihat anak-anak berlarian keluar kelas sambil tertawa? Bagi banyak orang tua, itu biasa. Tapi bagi Rani Maharani, momen itu adalah hadiah yang tak ternilai. Beberapa minggu setelah kunjungan ke rumah Ibu Ningsih, hidup Rani perlahan berubah. Ia mulai menyadari, selama bertahun-tahun pekerjaannya di rumah sakit telah menjadi satu-satunya tempat ia bernafas. Setiap shift malam ia jalani tanpa henti, seolah bekerja adalah cara melupakan masa lalu. Namun kini, ada alasan baru untuk pulang lebih cepat. Ada seorang bocah bernama Arga yang menunggunya. Suatu pagi, di ruang administrasi rumah sakit, Rani mengajukan permohonan resmi. Saya ingin mengurangi shift malam akhir pekan. Saya butuh waktu bersama keluarga. Ucapnya dengan suara mantap. Rekan-rekannya sempat terkejut. Selama ini, Rani dikenal sebagai dokter yang tidak pernah menolak jadwal, bahkan rela bekerja di hari libur. Kepala bagian menatapnya lama, lalu tersenyum. Akhirnya kau belajar menjaga dirimu juga, Rani. Silakan, kau pantas mendapatkannya. Hari Jumat sore pertama tanpa jadwal malam, Rani berdiri di depan gerbang sekolah dasar di Bandung. Gerbang besi hijau itu dipenuhi orang tua ibu-ibu dengan payung warna-warni, bapak-bapak dengan sepeda motor parkir di pinggir jalan. Suasana ramai. Penuh suara riang anak-anak yang baru saja selesai belajar. Rani merasakan jantungnya berdebar. Tangannya dingin, meski matahari sore masih hangat. Inilah pertama kalinya ia menjemput Arga dari sekolah. Lonjakan suara terdengar ketika bel dibunyikan. Pintu gerbang dibuka, ratusan anak berlarian keluar. Mereka tertawa, berteriak, beberapa berlari mencari orang tuanya. Dari kerumunan itu, Arga muncul dengan seragam putih merah sedikit kusut, rambutnya basah oleh keringat. Begitu matanya menemukan sosok Rani, wajahnya bersinar terang. "Ibu!" teriaknya sambil berlari kencang. Ia langsung memeluk pinggang Rani erat-erat. Rani terkejut lalu membalas pelukan itu dengan tangan bergetar. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Nak, pelan-pelan. Kamu capek enggak?" Arga menggeleng cepat. "Enggak.
Hari ini aku dapat nilai 10 untuk matematika. Aku mau tunjukkan ke ibu. Ia mengeluarkan buku catatan dari tas, menunjukkan kertas ujian dengan angka merah besar, 100. Rani mencium keningnya. Pintar sekali anak ibu. Aku bangga padamu. Anak-anak lain memperhatikan. Beberapa berbisik, itu ibunya Argaya. Cantik sekali, dokter katanya. Rani tersenyum kecil, tak peduli komentar. Baginya, momen itu lebih berarti daripada penghargaan apapun di dunia medis. Mereka berjalan pulang bersama. Rani mengendarai motor kecil yang ia beli bertahun lalu. Arga duduk di belakang, memeluk pinggang ibunya erat-erat. Jalanan Bandung sore itu padat, tapi suara Arga yang berceloteh membuat perjalanan terasa singkat. Ia bercerita tentang teman sekelas, tentang lomba menggambar, bahkan tentang nasi uduk di kantin yang enak sekali. Sesampainya di rumah Fadli, Rani masuk sebentar. Fadli sedang menyiapkan teh hangat. Ia tampak canggung, namun berusaha tersenyum. Terima kasih sudah menjemput Arga, Rani. Dia terlihat bahagia sekali. Rani menatapnya sekilas. Aku lakukan ini karena Arga. Dia berhak merasakan apa yang dulu dirampas dariku. Fadli mengangguk, menerima kalimat itu tanpa membantah. Ia tahu, Rani belum siap membuka pintu untuk dirinya. Tapi ia juga tahu, pintu untuk Arga sudah terbuka lebar, dan itu yang terpenting. Malam itu, Rani dan Arga makan malam bersama. Menu sederhana, sayur bayam, tempe goreng, dan sambal terasi. Arga makan lahap, sesekali menyuapi ibunya dengan sendok kecil. Ibu, enak kan? Besok aku bantu masak lagi. Rani tertawa kecil. Kalau kamu bantu, bisa-bisa dapurnya berantakan. Tawa mereka memenuhi ruang makan kecil itu. Fadli duduk di seberang, diam-diam mengamati. Hatinya hangat, sekaligus sakit. Ia sadar, inilah kebahagiaan yang seharusnya hadir sejak dulu, tapi ia sia-siakan. Setelah makan, Arga mengambil kotak krayon dan menggambar lagi. Kali ini, ia menggambar 4 orang. Dirinya, ibunya, ayahnya, dan seorang nenek. Di atas gambar, ia menulis Goyah, keluarga besar. Rani menatap gambar itu lama. Air matanya jatuh, meski ia cepat mengusapnya. Ia sadar, anak kecil itu hanya ingin satu hal, keluarga yang utuh, tanpa kebencian, tanpa jarak. Ketika malam semakin larut, Rani pulang ke apartemennya sendiri. Ia duduk di balkon kecil, menatap lampu kota yang berkilau. Di tangannya masih tergenggam gambar buatan Arga. Ia berbisik pada dirinya sendiri, aku sudah kehilangan banyak waktu, tapi mulai hari ini, aku akan ada untuknya. Tidak ada yang bisa mengambilnya lagi dariku. Hujan rintik turun, membasahi jalanan. Namun bagi Rani, hujan itu tak lagi menyakitkan. Ia merasa seolah setiap tetes air membawa pesan. Luka lama memang tak bisa dihapus, tapi bisa dijadikan alasan untuk melindungi yang masih ada. Pernahkah Anda merasakan momen lebaran yang berbeda? Bukan karena baju baru, bukan pula karena kue-kue penuh meja, tapi karena ada seseorang yang akhirnya kembali duduk di samping Anda setelah sekian tahun hilang? Hari itu, Bandung diselimuti aroma khas lebaran, bau opor ayam, ketupat yang baru diangkat dari kukusan, dan suara takbir bergema dari masjid kecil di ujung jalan. Di rumah sederhana Fadli, meja makan dipenuhi lauk, rendang, sambal goreng ati, sayur labu, dan kue nastar buatan tangan tetangga yang diberikan khusus untuk Arga. Fadli sibuk di dapur, mengenakan baju koko putih. Tangannya agak kikuk mengatur piring, tapi wajahnya cerah. Di ruang tamu, Arga mondar-mandir dengan peci miring di kepalanya. Ayah, ibu udah datang belum? Kenapa lama sekali? Bel pintu berbunyi. Arga langsung berlari, membuka pintu lebar-lebar, dan di sanalah Rani berdiri. Ia mengenakan kebaya hijau muda sederhana, rambut disanggul rapi. Senyumnya kaku, tapi mata Arga langsung berbinar.
Ibu. Ia memeluk ibunya erat-erat seakan takut sosok itu akan lenyap lagi. Fadli muncul dari dapur, menahan napas. Melihat Rani berdiri di ruang tamu rumahnya di hari Lebaran, hatinya seperti bergetar. "Selamat Idul Fitri, Rani," ucapnya lirih. Rani membalas, "Selamat Idul Fitri, Fadli." Suaranya tenang, tak ada amarah, tapi juga belum sepenuhnya ada kehangatan. Namun cukup bagi Fadli untuk merasa bahwa ada secercah harapan. Mereka duduk di meja makan. Arga sibuk menceritakan banyak hal, mulai dari guru barunya yang suka bernyanyi, hingga rencana lomba layangan di kompleks. Rani mendengarkan dengan sabar, sesekali menyuapi anaknya ketupat kecil-kecil. Fadli hanya menatap, matanya berkaca. Di sela-sela makan, Arga tiba-tiba berkata, "Ibu, besok aku ikut lomba takbiran keliling. Ibu ikut ya?" Suasana hening sejenak. Rani teringat, malam takbiran 6 tahun lalu, ia berjalan sendiri di bawah hujan setelah diusir. Kenangan itu menusuk, tapi kini anaknya memandangnya penuh harap. Rani mengangguk. "Ibu ikut." Arga bersorak kegirangan. Sore harinya, rumah dipenuhi suara anak-anak tetangga yang datang berkunjung. Mereka bermain petasan, tertawa, dan menyalakan lampu warna-warni. Rani membantu menyajikan kue, duduk di teras bersama ibu-ibu sekitar yang kaget melihatnya. Salah satu tetangga berbisik, "Itu mantan istrinya Fadli kan? Sekarang balik lagi?" Rani tersenyum sopan, tak membantah. Ia tahu, mulut orang tak bisa ditutup. Yang penting baginya hanya satu, Arga bahagia. Malam tiba. Arga bersiap mengikuti takbiran keliling dengan obor kecil di tangannya. Rani menggandeng tangan anaknya, sementara Fadli berjalan di sisi lain. Jalanan kampung ramai, suara beduk bertalu-talu. Orang-orang tersenyum melihat mereka bertiga berjalan bersama, seperti keluarga yang tak pernah terpisah. Namun di hati Rani, pergulatan masih ada. Beberapa hari sebelumnya, ia menerima email dari sebuah rumah sakit besar di Singapura. Tawaran beasiswa 6 bulan untuk program spesialis gawat darurat. Itu adalah mimpi yang dulu ia kejar mati-matian, kesempatan emas yang bisa membuka jalan ke karier internasional. Tetapi kini, setiap kali menatap wajah Arga, hatinya goyah. Dulu ia pernah kehilangan anaknya karena memilih diam. Apakah sekarang ia rela kehilangan lagi hanya demi ambisi pribadi? Sepulang takbiran, Arga tertidur di sofa dengan obor kecil masih digenggam. Rani menyelimuti tubuh mungil itu, lalu duduk di kursi terdekat. Fadli menyuguhkan secangkir teh hangat. "Aku dengar kabar, ada tawaran besar untukmu, benar?" Rani menatapnya kaget. "Kau tahu dari mana?" "Queen, kolegamu, cerita waktu kita ketemu di rumah sakit." Fadli menghela napas. "Rani, aku tahu ini penting, tapi aku juga tahu Arga lebih butuh ibunya di sini." Keheningan membentang. Rani menatap wajah Arga yang damai dalam tidur. Hatinya teriris, tapi juga terasa utuh. Ia menjawab pelan. "Aku pernah kehilangan 6 tahun. Aku tidak akan biarkan satu kesempatan lagi merampas kebahagiaan anakku." Fadli menunduk, matanya berkaca. "Kau selalu lebih kuat daripada aku, Rani." Keesokan harinya, saat keluarga besar datang berkunjung, Arga berlari-lari memperkenalkan ibunya kepada semua orang. "Ini ibuku, ibu dokter yang hebat." Semua tertawa, sementara Rani hanya bisa tersenyum haru. Lebaran itu bukanlah reuni sempurna. Masih ada jarak, masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi ada juga ketupat di meja, tawa seorang anak, dan sepasang mata yang perlahan belajar memaafkan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Rani merasakan Lebaran bukan sekadar tradisi. Itu adalah awal baru, awal di mana ia kembali sebagai seorang ibu. Pernahkah Anda berdiri di depan sebuah pintu yang dulu pernah menutup wajah Anda dengan kejam, lalu bertahun-tahun kemudian terbuka kembali, tapi kali ini
Anda datang bukan sebagai orang lemah, melainkan sebagai diri yang utuh. Hari itu, langit Bandung mendung. Mobil sederhana milik Fadli berhenti di depan rumah tua keluarganya, sebuah bangunan besar bergaya kolonial yang pernah menjadi simbol kebanggaan keluarga Wijaya. Dulu, disinilah Rani pernah tinggal sebentar sebagai menantu, sebelum akhirnya diusir malam-malam dengan bayi yang baru 2 bulan. Kini ia kembali. Bukan sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai ibu yang ingin memperkenalkan Arga kepada neneknya perempuan yang dulu merampas haknya sebagai seorang ibu. Arga duduk di kursi belakang, memegang tangan Rani. "Ibu, ini rumah siapa?" tanyanya polos. Rani mengusap kepala anaknya. "Ini rumah tempat ayahmu dibesarkan. Dan juga tempat kamu pernah tinggal sebentar setelah lahir." Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan tua dengan rambut memutih, wajahnya penuh garis usia, muncul di ambang pintu. Dialah Bu Ratna, ibu Fadli, yang dulu dengan dingin mengusir Rani. Matanya membelalak ketika melihat Rani berdiri dengan tegak, menggandeng seorang anak laki-laki yang wajahnya mirip Fadli. "Kau, Rani?" Suaranya parau, tubuhnya bergetar. Rani menunduk sopan. "Selamat siang, Bu. Saya datang bukan untuk menuntut apapun. Saya hanya ingin Arga mengenal neneknya." Arga melangkah maju, sopan seperti yang diajarkan ibunya. "Halo, Nek. Saya Arga." Air mata langsung menggenang di mata Bu Ratna. Ia terhuyung seakan tak percaya. "Astaga! Ini cucuku?" Tangannya gemetar saat menyentuh pipi Arga. Bocah itu tersenyum, meski masih canggung. Suasana hening beberapa saat. Fadli memecahnya. "Bu, hari ini bukan untuk membahas masa lalu, hanya untuk mempertemukan cucu dengan neneknya." Rani tetap tenang. Di balik wajahnya yang dingin, jantungnya berdetak kencang. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada luka lama. Tangga kayu besar tempat ia pernah duduk menangis, ruang tamu luas tempat ia pertama kali disindir tidak pantas. Namun kali ini, ia tidak gemetar. Ia sudah berbeda. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Ratna menatap Rani lama sekali. Aku minta maaf. Waktu itu aku keras kepala. Aku kira aku melindungi keluarga, tapi ternyata aku menghancurkan keluarga anakku sendiri." Rani menarik napas panjang. Ia tidak ingin meledak, meski hatinya masih menyimpan bekas luka. "Bu, maaf tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya juga tidak ingin Arga tumbuh dengan kebencian. Saya datang hanya untuk menunjukkan bahwa hubungan darah tidak bisa dihapus begitu saja." Arga yang duduk di samping menggenggam tangan ibunya. "Ibu, Nek nangis. Apa Nek sakit?" Rani menunduk pada anaknya, suaranya lembut. "Tidak, Nak. Kadang orang dewasa juga menangis bukan karena sakit di badan, tapi sakit di hati." Bu Ratna terisak. Ia mengulurkan tangan pada Rani, tapi Rani hanya menatapnya. "Saya menghargai permintaan maaf Ibu, tapi tolong mengerti, saya tidak kembali sebagai menantu. Saya hanya kembali sebagai ibu dari Arga." Kata-kata itu jelas, tegas, seperti garis pemisah yang tak bisa diganggu lagi. Fadli menunduk, menerima kebenaran itu. Bu Ratna hanya bisa mengangguk lemah. Setelah beberapa jam, mereka pamit. Arga melambai riang kepada neneknya. "Dadah Nek, nanti kalau sempat Ibu ajak aku main lagi ya." Di depan pintu, Rani menatap rumah itu sekali lagi. Kali ini tanpa dendam, hanya ada rasa lega. Ia berhasil masuk, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk menutup pintu masa lalu dengan caranya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Fadli melirik Rani. "Terima kasih sudah berani datang, aku tahu ini tidak mudah." Rani menatap keluar jendela, melihat hujan mulai turun rintik. "Aku tidak melakukannya untukmu, Fadli. Aku melakukannya untuk Arga dan untuk diriku sendiri, supaya aku bisa benar-benar bebas."
mobil melaju di jalanan basah. Dan di dalam hati Rani, ada perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan bertahun-tahun. Luka itu mungkin tak akan hilang, tapi setidaknya kini ia tak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Malamnya, saat menidurkan Arga, bocah itu berbisik. "Ibu, Nek tadi baik, aku senang punya nenek." Rani tersenyum, mencium kening anaknya. "Iya nak. Kamu boleh sayang siapa saja. Yang penting kamu tahu, ibu selalu ada di sini." Untuk pertama kali setelah 6 tahun, Rani tidur dengan hati yang tenang. Ia telah menghadapi masa lalu, dan menang bukan dengan balas dendam, tetapi dengan keberanian untuk tetap berdiri tegak. Pernahkah Anda menyadari bahwa luka terdalam justru bisa melahirkan kekuatan yang paling tulus? Beberapa bulan setelah pertemuan dengan Bu Ratna, kehidupan Rani mulai menemukan ritmenya. Ia tetap bekerja sebagai dokter gawat darurat, namun kini langkah kakinya tak lagi berat. Setiap pagi ia menyempatkan sarapan bersama Arga sebelum berangkat sekolah. Setiap sore ia sempatkan bertanya, "Hari ini kamu bahagia, nak?" Sebuah pertanyaan sederhana yang dulu tak pernah bisa ia tanyakan. Fadli pun berubah. Ia bukan lagi pria yang hanya berdiri di belakang bayang-bayang ibunya. Kini ia hadir sebagai ayah penuh waktu, belajar memasak, belajar mendengar, belajar menebus kesalahan lewat hal-hal kecil. Rani tidak kembali sebagai istri, tapi ia kembali sebagai partner dalam mendidik Arga. Itu cukup. Hari Minggu, mereka bertiga berjalan-jalan di taman kota. Arga berlari dengan sepeda barunya, rambutnya tergerai ditiup angin. Rani duduk di bangku kayu, menatap anaknya dengan mata berkaca. Ia sadar, dulu ia pernah kehilangan segalanya, namun kini ia menemukan kembali alasan untuk bertahan. "Bu," Arga menghampiri dengan napas terengah, "nanti kalau aku besar aku juga mau jadi dokter, kayak ibu, supaya bisa nolong orang." Rani tersenyum, menepuk bahunya. "Jadi apapun boleh, nak. Yang penting kamu tetap jadi anak yang baik." Sore itu, matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung Bandung. Sinar keemasan memantul di wajah mereka bertiga. Tidak ada jaminan masa depan akan sempurna, tapi ada keyakinan, cinta yang sudah retak bisa dijahit kembali, asalkan ada keberanian untuk memulai dari awal. Rani menatap langit, berbisik dalam hati, "Aku bukan lagi perempuan yang diusir, aku bukan lagi korban. Aku adalah ibu, aku adalah dokter, dan aku adalah diriku sendiri." Dan disitulah perjalanannya menemukan arti. Sahabat cerita yang menyentuh, kisah Rani mengingatkan kita bahwa hidup memang tidak selalu adil, tetapi selalu memberi kesempatan untuk bangkit dan memeluk kembali apa yang paling berarti. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk follow dan subscribe channel Cerita yang Menyentuh, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh harapan, luka yang terobati, dan cinta yang tak pernah padam. Karena di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk direnungkan dan semoga menjadi kekuatan bagi siapapun yang membutuhkan.